Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Menghadapi sorotan dunia tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2010-2020. Rencana aksi nasional tersebut dilanjutkan dengan kesepakatan COP21 yang dilaksanakan di Paris akhir tahun 2015. Konferensi tersebut menghasilkan perjanjian Paris Agreement sebagai kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerjasama internasional pada tahun 2030. Pada rentan tahun 2009 sampai 2013, bisa dikatakan bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 1,13 juta hektar setiap tahunnya. Jadi bisa kita ilustrasikan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia hilang sama dengan luas 3 kali lapangan sepak bola per menit. Dengan laju deforestasi yang sangat tinggi tersebut, maka di tahun 2013 hanya tersisa sekitar 83 juta hektar hutan alam yang ada di Indonesia. Penyebab langsung deforestasi biasanya berkaitan dengan aktor yang melakukan deforestasi itu sendiri, seperti konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, aktivitas HPH, pertambangan, dan lain sebagainya. Sementara untuk penyebab tidak langsung biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau kebijakan, baik itu di tingkat nasional, provinsi ataupun daerah seperti RT RW, rencana kehutanan, dan lain sebagainya. Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara merupakan 3 provinsi yang memiliki karakteristik berbeda terhadap hutan alamnya, mulai dari bentang geografis, lalu aksesibilitas, dan kondisi tekanannya terhadap deforestasi di ketiga provinsi tersebut. Dari data kami yang kami hasilkan, sampai dengan tahun 2016 ada sekitar 9 juta hektar hutan alam yang masih tersisa di ketiga provinsi tersebut. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 700.000 hektar dibandingkan di tahun 2013. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, di 3 provinsi tersebut ada sekitar 42 kali luas lapangan sepak bola yang hilang setiap jamnya. Sumatera Utara. Pada tahun 2013 terdapat 1,73 juta hektar hutan alam. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 90.000 hektar atau menjadi 1,64 juta hektar pada tahun 2016 atau hanya 23% dari luas daratan di provinsi tersebut. Kalimantan Timur. Selama periode tahun 2013 sampai 2016, tutupan hutan di Kalimantan Timur berkurang sekitar 472.000 hektar dari 6,37 juta hektar di tahun 2013 menjadi 5,89 juta hektar di tahun 2016. Luas hutan alam tersebut setara dengan 47% luas daratan Provinsi Kalimantan Timur. Maluku Utara. Pada tahun 2013,
Daratan di pesisir dan pulau-pulau kecil Maluku Utara memiliki hutan alam seluas 1,66 juta hektar. Luas hutan alam tersebut setara dengan 48% luas daratan di Provinsi Maluku Utara. Hutan alam yang berada di dalam konsesi perizinan terus berkurang setiap tahunnya. 72% atau lebih dari 500.000 hektar deforestasi berada di dalam konsesi perizinan. Kehilangan hutan terbesar terjadi di dalam konsesi HPH seluas 83,8 ribu hektar, pertambangan 83,3 ribu hektar, kelapa sawit seluas 76 ribu hektar, dan HTI 37 ribu hektar. Sisanya ada 235 ribu hektar hutan alam yang hilang berada di dalam area tumpang tindih perizinan. Jika kita melihat apa saja yang menyebabkan deforestasi di 3 provinsi tersebut, bisa dibilang deforestasi yang terjadi dilakukan secara legal. Karena deforestasi dilakukan atas perencanaan dan persetujuan pemerintah. Di mana hal ini sebenarnya bisa kita hindari apabila kelestarian hutan alam menjadi pertimbangan utama sebelum kita melakukan pengelolaan hutan. Dan tidak hanya mempertimbangkan sisi ekonominya saja. Bisa kita contohkan kasus deforestasi yang terjadi di pembangunan hutan tanaman industri, di mana seharusnya pembangunan hutan tanaman industri dilakukan bukan di hutan alam. Tapi faktanya saat ini pembangunan hutan tanaman industri justru berada di hutan alam yang masih tersisa. Contohnya di Kalimantan Timur, di PT Fajar Surya Swadaya, pada rentang 2009 sampai dengan 2016, PT tersebut telah mengakibatkan deforestasi seluas 17.000 hektar. Ada lagi contoh kasus di Sumatera Utara yang melibatkan PT Toba Pelestari, di mana PT tersebut telah mengakibatkan deforestasi seluas 2.000 hektar pada rentang 2013 sampai dengan 2016. Adanya deforestasi ini terjadi akibat aktivitas dari HTI yang mengobatkan hutan alam untuk penyiapan lahan untuk hutan tanamannya. Ada juga kasus lain yang melibatkan sebuah HPH di Maluku Utara, yaitu PT Poleco Yubarson, di mana perusahaan tersebut pada 2013 sampai dengan 2016 telah mengakibatkan deforestasi seluas 4.000 hektar di dalam konsesinya. Dampak yang terjadi akibat aktivitas penebangan yang dilakukan oleh HPH tersebut telah mengakibatkan banjir di Pulau Obi pada akhir 2016. Banjir ini terjadi karena aktivitas penebangan yang dilakukan itu menyasar hingga hutan yang berada di sempadan sungai. Sehingga fungsi hutan sebagai catchment area di das sungai yang ada di sana itu telah hilang dan mengakibatkan banjir di wilayah yang ada di hilirnya. Salah satu contoh penyebab deforestasi langsung itu ekspansi perkebunan kelapa sawit. Contohnya di Sumatera Utara terdapat perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. Seharusnya menurut izin yang berlaku seharusnya di wilayah tersebut merupakan konsesi HPH atas nama PT Teluk Nauli. Namun fakta di lapangan kita temukan wilayah yang seharusnya merupakan konsesi PT Teluk Nauli telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Dari analisa kami, pada rentang 2013 sampai 2016 di HPH tersebut telah terjadi deforestasi seluas 2.000 hektar. Melihat fakta dan kondisi yang ada yang terjadi di 3 provinsi tersebut, menjadi pertanyaan bagaimana komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia itu sendiri. Faktanya, deforestasi masih saja terus terjadi dan bahkan cenderung lajunya menjadi semakin lebih tinggi jika kita bandingkan di periode tahun sebelumnya.
deforestasi di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap kondisi lingkungan, tapi juga terhadap ketimpangan penguasaan lahan di ketiga provinsi tersebut. Data kami menunjukkan bahwa 50% daratan di Maluku Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur itu dikuasai oleh industri ekstraktif yang mengelola hutan ataupun lahan di sana. Dan hanya ada 4% yang diberikan ke masyarakat melalui program perhutanan sosial. Deforestasi yang terjadi di 3 provinsi tersebut, baik itu yang dilakukan secara legal ataupun ilegal, pada faktanya telah berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitar. Contohnya seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Jika melihat data dan fakta yang ada, tren deforestasi yang ada di Indonesia cenderung bergeser ke wilayah timur Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi hutan alam yang masih tersisa, yang masih bagus di wilayah timur Indonesia, dan ini menjadi ancaman terhadap keberadaan hutan alam di sana. Dan ancaman ini menjadi lebih berbahaya lagi jika kita melihat kondisi geografis bentang alam yang ada di sana, di mana banyak hutan alam di sana yang memang keberadaannya di pulau-pulau kecil. Dan ini menjadi warning bagi kita semua untuk kembali mereview, untuk kembali mengevaluasi pengelolaan hutan yang ada di Indonesia. Bagaimana kita mengelola hutan secara lestari, berkelanjutan, dan adil untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat ini kita mungkin tidak nyaman dalam ruangan yang tidak disertai alat pendingin seperti kipas angin atau AC. Di luar ruangan kita juga sering merasakan udara panas sehingga kita tidak betah berlama-lama di luar. Hal-hal yang kita rasakan tadi merupakan dampak kecil yang ditimbulkan dari fenomena alam yang dikenal dengan efek rumah kaca. Jadi di video ini kita akan belajar tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Simak terus videonya ya. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah rumah kaca. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan rumah kaca? Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari bahan kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca dirancang untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar dari rumah, sehingga suhu di dalam rumah kaca tersebut relatif tetap hangat. Nah, prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi kita sehingga dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi.
Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu, pertama, seperti yang kita tahu, atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas. Sebagian radiasi matahari yang mengenai atmosfer bumi dipantulkan kembali ke ruang angkasa, sebagian diserap oleh gas-gas di atmosfer, dan sebagian lainnya diteruskan sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya, radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan kembali ke atmosfer, dan sebagian diserap oleh bumi. Akibatnya, bumi memanas dan memancarkan radiasi gelombang inframerah. Radiasi gelombang inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi sebagian diserap oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, gas rumah kaca memanas dan memancarkan kembali radiasi gelombang inframerah ke segala arah, termasuk ke permukaan bumi. Keberadaan gas rumah kaca di atmosfer inilah yang memerangkap radiasi inframerah di antara permukaan bumi dan atmosfer sehingga terjadi kenaikan suhu. Secara fisik, efek rumah kaca dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut. Pada keadaan normal, radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi diserap dan dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Radiasi yang diserap menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat. Akibatnya, bumi memancarkan sejumlah radiasi inframerah Tau T0.4. Karena gas rumah kaca relatif tidak ada di atmosfer, maka radiasi matahari yang dipantulkan kembali dan inframerah yang dipancarkan bumi dapat secara bebas kembali ke ruang angkasa sehingga suhu permukaan bumi relatif rendah. Adanya gas rumah kaca dengan jumlah yang signifikan di atmosfer masih memungkinkan radiasi matahari mencapai permukaan bumi. Namun, gas tersebut menahan pancaran radiasi inframerah tetap berada di atmosfer pada ruang di antara gas rumah kaca dan permukaan bumi. Radiasi inframerah tersebut meningkatkan suhu gas rumah kaca sehingga gas rumah kaca juga meradiasikan kembali kalor ke bumi dan keluar angkasa. Akibatnya, bumi menyerap kalor matahari lebih besar daripada sebelumnya dan suhu naik sampai terjadi kesetimbangan termal. Pada keadaan tersebut, permukaan bumi dan gas rumah kaca mengemisikan energi sebanyak yang diserapnya. Secara matematis, efek rumah kaca dapat kita tuliskan sebagai berikut. E serap tambah E pancar sama dengan E diterima. Tau T0.4 tambah Tau T0.4 sama dengan Tau T0 aksen pangkat 4. 2 Tau T0.4 sama dengan Tau T0 aksen pangkat 4. T0 2 pangkat seperempat sama dengan T0 aksen. 1,189 T0 sama dengan T0 aksen. T0 aksen sama dengan 1,189 T0. Dari persamaan di atas, bisa kita lihat suhu permukaan bumi setelah adanya efek rumah kaca lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas adanya efek rumah kaca disebabkan oleh gas rumah kaca yang dapat menahan panas matahari di permukaan bumi. Kira-kira apa saja ya yang termasuk gas rumah kaca? Gas rumah kaca terdiri atas 7 jenis yaitu karbon dioksida CO2, metana CH4, dinitrogen oksida N2O, belerang heksafluorida SF6, perfluorokarbon PFC, hidrofluorokarbon HFC, dan nitrogen trifluorida NF3. Beberapa gas lain yang juga dianggap sebagai gas rumah kaca diantaranya karbon monoksida CO, oksida nitrogen NO, dan klorofluorokarbon CFC. Karbon dioksida CO2 dan metana CH4 merupakan gas rumah kaca yang paling berperan terhadap terjadinya efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca tadi bersumber dari kegiatan-kegiatan berikut. Gas karbon monoksida berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan biomasa. Gas karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dan bahan yang berasal dari makhluk hidup, pernapasan makhluk hidup, dan letusan gunung api. Gas metana didominasi oleh kegiatan pertanian dan peternakan, produksi dan transportasi batu bara, gas alam dan minyak bumi, pembusukan sampah, dan pembakaran biomasa. Gas dinitrogen oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan pertanian. Gas nitrogen dioksida dari pemupukan nitrogen, pembabatan hutan, dan pembakaran biomasa. Gas belerang dioksida bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, emisi bahan bakar, dan letusan gunung api.
Gas perfluorokarbon PFC, hidrofluorokarbon HFC, dan klorofluorokarbon CFC dapat berasal dari semprotan aerosol berupa parfum atau obat nyamuk dan pendingin ruangan. Gas belerang heksafluorida dari pemadam bunga api di saluran transmisi listrik tegangan tinggi, dan gas nitrogen trifluorida bersumber dari pembuatan semikonduktor dan panel LCD beberapa jenis panel surya dan laser kimia. Nah, aktivitas-aktivitas penghasil gas rumah kaca tadi dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pencemaran udara dari kegiatan manusia yang memicu terjadinya peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Berikut ini beberapa aktivitas utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar berasal dari pemanfaatan energi dan transportasi. Energi yang banyak digunakan dalam kegiatan industri ini bersumber dari bahan bakar fosil yang dapat memicu gas CO, CO2, N2O, dan SO2. Penyumbang emisi gas rumah kaca kedua terbesar berasal dari perubahan tata guna lahan dan hutan, sehingga terjadi ketidakseimbangan konsentrasi gas CO2 dan O2 di atmosfer bumi. Aktivitas berikutnya berasal dari sektor pertanian yang berperan meningkatkan emisi gas NO, CO2, dan CH4. Emisi gas NO dihasilkan saat proses penguraian nitrogen dari dalam tanah maupun kotoran ternak. Gas CO2 dihasilkan oleh tanah saat bahan-bahan organik membusuk dengan bantuan oksigen. Dan emisi gas CH4 dihasilkan oleh proses penguraian bahan-bahan organik secara anaerob oleh bakteri tertentu. Dan aktivitas terakhir sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca adalah produksi gas buang industri dari pabrik-pabrik yang terus meningkat sehingga memicu tingginya produksi gas metana atau CH4. Sampai di sini teman-teman bisa memahami penyebab dan dampak dari gas rumah kaca ini ya. Nah teman-teman, efek rumah kaca yang berlangsung terus-menerus dan tidak terkendali akan menimbulkan pemanasan global. Pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi karena konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berdasarkan analisis model iklim yang disampaikan dalam konferensi Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa suhu permukaan bumi secara global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius dalam rentang tahun 1990 dan 2100. Adanya kenaikan suhu bumi ini secara tidak langsung disebabkan oleh aktivitas penyumbang emisi gas rumah kaca yang sudah kita bahas sebelumnya. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain penggunaan bahan bakar fosil yang masif seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan menyebabkan konsentrasi CO2 di atmosfer relatif tinggi, penggunaan alat yang mengandung CFC tak terkontrol seperti kulkas dan AC. Penyebab pemanasan global lainnya adalah polusi gas metana dari aktivitas pertanian dan peternakan. Pengelolaan sampah yang tidak benar dapat menyuplai gas metana ke atmosfer, penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan sebagai penghasil utama gas karbon monoksida, konsumsi sumber daya alam yang berlebihan, dan aktivitas tambang dan industri yang berasal dari logam atau metalurgi yang dapat memicu emisi beberapa gas rumah kaca. Pemanasan global ini akan menyebabkan berbagai dampak krusial bagi bumi kita, di antaranya peningkatan suhu bumi sehingga suhu lingkungan juga makin tinggi. Jika suhu terus meningkat, maka akan terjadi pemuaian lempeng bumi yang dapat memicu gempa bumi. Peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub-kutub bumi, perubahan iklim dan cuaca ekstrim tidak stabil dan sulit diprediksi. Pada dasarnya, perubahan iklim ini dapat berupa perubahan frekuensi El Nino dan La Nina. El Nino yaitu meningkatnya suhu permukaan laut, dan La Nina adalah kembali dinginnya suhu permukaan laut. Dan terakhir, meningkatnya suhu dan keasaman air laut karena laut menyerap sebagian besar panas yang disebabkan oleh gas karbon dioksida. Suhu dan tingkat keasaman air laut yang semakin meningkat dapat menyebabkan terumbu karang memutih, memicu gelombang dan badai yang lebih kuat, dan mengancam kehidupan kerang serta merusak rantai makanan biota laut.
Setelah mengetahui dampak pemanasan global yang dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi, kira-kira apa saja ya upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global? Nah, kita dapat melakukan aksi-aksi berikut. Pertama, menggunakan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Kedua, menghemat penggunaan energi dan air misalnya dengan menggunakan lampu listrik LED dan shower hemat air. Berikutnya, menggunakan kendaraan bertenaga listrik atau berbahan bakar hidrogen sehingga dapat mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Selanjutnya, menggunakan bahan-bahan alamiah untuk pemupukan dan pengendalian hama, dan menerapkan teknologi infrastruktur bangunan yang ramah lingkungan. Selain upaya-upaya pencegahan tadi, kita juga dapat menerapkan 6 prinsip teknologi ramah lingkungan, yaitu refine, penggunaan barang atau proses yang lebih ramah lingkungan; reduce, pengurangan jumlah limbah dengan mengoptimalkan proses produksinya; reuse, penggunaan kembali bahan-bahan atau limbah pada proses yang berbeda; recycle, mendaur ulang barang tak terpakai sehingga bisa berguna lagi; recovery, pengambilan kembali sebagian material penting dari limbah untuk dapat diproses lagi; dan terakhir, retrieve energy, merupakan proses menghemat energi dalam proses produksi. Nah teman-teman, itulah keseluruhan pembahasan kita mengenai efek rumah kaca dan pemanasan global sebagai dampak yang ditimbulkannya. Bisa dipahami ya? Halo Sobat Alam, kali ini kita akan membahas pengertian emisi karbon, penyebab, dampak, dan cara menguranginya. Emisi karbon atau carbon emission adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran segala senyawa yang mengandung karbon seperti CO2, solar, bensin, LPG, serta bahan bakar lainnya. Penyebab emisi karbon biasanya karena aktivitas pembakaran senyawa-senyawa yang mengandung unsur karbon, pembakaran bahan bakar fosil, transportasi, serta emisi yang diperlukan untuk keperluan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh manusia. Penggunaan alat elektronik juga ikut menyumbang pelepasan gas karbon. Peningkatan konsentrasi emisi karbon tersebut memiliki dampak pada lingkungan, kesehatan, dan ekonomi, seperti meningkatnya suhu bumi per tahun, timbulnya berbagai penyakit baru yang berevolusi, kegiatan pertanian, kehutanan, pariwisata, dan lainnya dipengaruhi oleh cuaca yang tidak pasti. Namun, bagaimana cara mengurangi emisi karbon? Jejak karbon dan emisi karbon dapat dikurangi dengan meminimalisir pemakaian bahan bakar fosil dan beralih memakai sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan, mengurangi penggunaan transportasi pribadi untuk jarak dekat, bijak dalam penggunaan energi seperti listrik, serta mengurangi penggunaan plastik dalam pembelian produk makanan seperti membawa botol air dan membawa kotak bekal.